Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus berjalan menjalani kehidupan bersama dengan hikmat-Nya. Hari ini kita akan dipandu oleh Amsal 7 ayat yang keempat sampai dengan kelima. Dan kita akan merenungkan sebuah tema Amsal tentang penguasaan diri. Kalau saudara-saudara membaca Amsal 7, maka saudara-saudara akan melihat bagaimana penulis Amsal ini ingin mengingatkan supaya kita bisa mengatasi godaan, bisa mengatasi nafsu yang akan terus mewarnai kehidupan kita. Nah, mari kita renungkan prinsip penting yang penulis Amsal ini ingatkan kepada kita tentang penguasaan diri. Pasal 7 ayat 4-5, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Saudara-saudara sekalian, kita mengingat ya sebuah ungkapan, sedia payung sebelum hujan. Kalau kita sudah tahu ini adalah musim hujan, ya kita kemana-mana harus menyiapkan payung. Payung adalah bentuk persiapan kita untuk mengatasi hujan supaya badan kita tidak basah kena hujan. Saudara, hidup ini perlu persiapan. Apalagi kalau kita sudah tahu itu musim hujan. Hidup ini perlu juga persiapan. Karena kita tahu bahwa memang banyak godaan. Pikiran dan hati hidup kita harus disiapkan. Karena kita tahu di mana-mana ada banyak godaan. Dan karena kita sudah mengerti banyak godaan, maka keseriusan kita di dalam mengatasi itu, mengantisipasi itu adalah menyiapkan pikiran dan hati kita. Ketika godaan itu datang, kita sudah siap untuk mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan penguasaan diri, Amsal itu ingin mengingatkan kita tentang persiapan apa yang kita harus lakukan sebelum godaan, tantangan itu datang. Ayat 4 itu mengingatkan kita bahwa jadikan hikmat itu saudara. Jadikan hikmat itu sanak kita. Saudara, kata saudara dan sanak ini bukan berkaitan dengan status kakak dan adik di dalam sebuah konteks keluarga. Tapi lebih pada relasi. Relasi yang dekat, relasi yang kuat dan terikat. Ini yang mau ditekankan oleh pengamsal. Artinya, jadikan hikmat itu sesuatu yang mengikat dan terikat di dalam hidupmu. Kalau itu terikat dalam hidupmu, kalau itu mengikat hidupmu, maka engkau akan selalu siap dalam menghadapi godaan dan tantangan. Saudara-saudara sekalian, terikat dan mengikat itu terjadi ketika kita mengingat, menyimpan, merenungkan, dan menyediakan diri untuk terus punya komitmen di dalam firman Tuhan. Maka itu yang akan melindungi kita. Pada saat godaan datang, kita sudah siap dengan kehidupan yang diikat oleh firman Tuhan. Dan tidak ada komentar begini, ya saya kan berdosa karena kepepet Pak. Anda bukan kepepet yang penting, yang utama. Anda tidak siap di dalam menghadapi dan mengatasi itu. Memang saudara-saudara, banyak orang jatuh. Ya karena memang kita adalah manusia yang berdosa, punya kecenderungan berdosa. Sudah tahu begitu, gak siap-siap. Saudara-saudara sekalian, kita perlu menyiapkan diri kita menghadapi semua godaan dan tantangan. Jadi, intisari dari penguasaan diri, berdasarkan dari tulisan Amsal, adalah bagaimana cara kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk terikat dengan firman Tuhan. Maka setelah kita mendengar beberapa hari ini tentang Amsal-Amsal dalam rangkaian tiap hari bersama hikmatnya, marilah kita makin terikat dengan firman Tuhan. Dengan cara itu kita menyiapkan diri untuk kita bisa menguasai diri pada saat ada godaan, ada tantangan, dan pergumulan kehidupan kita. Kiranya saudara-saudara berbahagia. Kiranya kita disertai langkah hidup kita. Kiranya kita bisa mengatasi semua godaan
dan kita bisa menguasai diri kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengubah keadaan di luar kita. Kita tidak punya kuasa untuk bisa mengubah apa yang ada di luar kita. Tetapi kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semua pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari-hari ini hari yang penuh dengan tantangan. Dan kami tahu bahwa kami ini lemah. Kami ini seringkali tidak berdaya. Bahkan seringkali kami tergoda. Tuhan, di tengah tantangan hidup di luar kami dan kelemahan di dalam diri kami, dengan kesadaran itu, marilah ini menolong dan memacu kami untuk mempersiapkan diri kami untuk mengatasi keadaan hidup kami. Tolonglah kami untuk tetap disiplin, terikat pada firman Tuhan, mengingat, menyimpan, merenungkan, dan melakukan. Kami terikat dengan firman Tuhan, menjadikan firman ini, hikmat ini saudara kami, yang selalu mengikat hidup kami, yang selalu menguasai pikiran dan hati kami, supaya kami tidak jatuh dalam godaan-godaan. Karena kejatuhan itu menghancurkan, dan kejatuhan itu merusak kehidupan kami. Maka Tuhan tolonglah untuk kami terus membangun disiplin terikat dengan hikmat-Mu, terikat dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.